sekarang saya ada di Jalan Perusda Berlian 12 ya. Ini ngeliat batu bara yang terekspos, yang tersingkap di permukaan akibat adanya pembangunan perumahan di sekitar sini ya guys. Jadi terbuka batu baranya dan terbakar dan ada asapnya ya guys. Tapi cukup aman nih guys, karena di sepertigaan jalan ya, di tengah-tengah segitiga jalannya dia terisolasi oleh jalan, di jauh dari pemukiman. Di sini kelihatan hitam-hitam batu baranya, dan ini posisinya lagi hujan gerimis, jadi ada plastiknya nih guys. Nah, adapun memang batu bara yang tersingkap ya kan, di permukaan secara alami, dan ada yang akibat dari pembukaan lahan ya. Dan ini karena pembukaan lahan perumahan atau perkembangan kota ya, pembangunan kota. Nah, ini daerah ring road memang termasuk banyak kandungan batu baranya. Selain ada di daerah Sumarejo, Landasan, Karangrejo, ya, sampai ke Lemaru dan Manggar ya, dan juga di kilo 8-10 itu juga terdapat kandungan juga batu baranya. Dan sudah dijelaskan memang kandungan batu bara di Balikpapan cukup berpotensi besar, terutama di daerah kawasan hutan lindung Balikpapan yang ada di kilometer 15. Dan sampai 2032 Balikpapan bebas tambang. Nah, kalau seperti ini sih kan tidak disengaja karena ada perluasan pembangunan, terus tersingkap adanya lapisan batu bara, dan ada wacana untuk diambil secara karung daripada dibiarkan, tapi itu juga baru wacana, dan biasanya sih ditutup oleh lumpur dingin ya agar tidak terbakar biasanya, atau penduduk sendiri sih kalau jika bangun rumah maka ada kandungan batu bara mereka ambil dulu, karena ini juga sangat mengganggu bagi pembangunan rumah. Biasanya diambil lalu diganti tanah yang lain. Biasanya banyak ada yang batu bara masih muda, dan ini batu bara yang tua ya, dan dia berada di atas bukit yang cukup tinggi ini sebenarnya. Dan terlihat lapisannya seperti ini, banyak tersingkap di wilayah kota Balikpapan, baik tersingkap secara alami maupun karena aktivitas penggalian, itu pengembangan rumah, pembangunan awal jalan apapun ya. Dan memang batu bara ini kalau dia bisa merusak air ya, makanya di hutan lindung itu tidak boleh, dan di Balikpapan makanya kalau misalnya musim hujan begini airnya juga tercemar oleh kadar pH keasamannya yang tinggi ya, akibat dari limpasan air yang batu bara tadi. Dan kalau lagi musim kemarau ya kayak bisa terbakar. Dan biasanya kalau arah matahari itu biasanya berhadapan matahari itu lebih cepat batu baranya tua daripada yang di belakang. Nah, ini malam hari kita lihat ada batu bara yang membara di dalam tanah ya. Nah, seperti ini singkap. Nah, ini batu bara kalau lagi terbakar, dan ini di siang hari asapnya. Ini di Perusda, tapi cukup terisolasi ya, ini dekat tempat pembuangan sampah sementara ya yang ada di lingkungan
pemukiman. Nah itu baranya guys, bisa kalau kalian deket itu akan hangat sekali di situ guys. Ini di dalam tanahnya ya, yang sudah terkubur karena longsoran dari atas yang sudah duluan terbakar dan lapuk. Karena batu baranya ini tercampur oleh tanah lempung ya, yang berada di tadi yang sudah batu baranya hitam terlihat hampir keseluruhan. Nah, di dalam tanahnya terbakar itu guys. Biasanya ditiup oleh udara karena di atas gunung, jadi udah anginnya cukup deras, udaranya masuk cukup leluasa hingga membara seperti itu, seperti lahar ya dalam gunung. Nah, ini kita nggak jauh-jauh harus pergi ke tambang atau ke hutan atau ke kilo 38 atau ke 15. Kita bisa datang ke pemukiman di dekat Perusda Korpri sini, ya akan terlihat fenomena batu bara yang tersingkap dan terbakar seperti ini ya guys. Jadi nah ini dia di malam harinya seperti ini guys, terlihat batu baranya cukup memukau sekali ya. Balikpapan mempunyai dua musim hujan dan musim kemarau, dan tidak menentu ya data curah hujannya, dan jumlah kepadatan penduduknya juga cukup stabil dan naik turun ya. Kalau kita lihat itu penduduk Balikpapan itu nggak nyampe 1 juta. Jadi dan terlihat asap, dan kalau malam hari dengan siang harinya dan ada batu pasir ya, sisipan lempung dan batu baranya di sini terlihat perselingannya gitu ya. Nah, yang berasap-asap itu batu bara yang terbakar di dalam ya. Yang di atas itu ini yang batu pasir, lumpur ini lempung ya, tertutup oleh lempung karena runtuh. Dan yang biru itu sudah ada terbakar oleh sampah, mungkin itu karet ya yang dilempar. Nah itu batu lempungnya, dan sisipannya batu bara. Ini batu bara, ini sisipan lempung yang kering terbakar ya, seperti batu bata jadinya. Dan ini panas guys, panas, kelihatannya tidak kelihatan kalau malam itu membara kan guys. Nah ini membara seperti itu, kalau malam kelihatan. Itu lingkungan pemukiman, lampu-lampunya Perusda. Disiram nih guys, keluar asapnya kan, itu menandakan panas. Plastik gelasnya aja bisa meleleh. Nah ini di dalam tanah nih guys. Nah tidak terlihat kan kalau di permukaan, tapi di dalam di lubang itu terlihat baranya seperti Gunung Merapi, lahar ya. Nah ini lapisannya terlihat dari
sisi batubara yang ada di sisi kanannya. Ini lapisannya, dan tanah lempung putih keabu-abuan ya. Di atasnya ada kuning-kuningan dan pasir terus batu bara. Jadi itu profil singkapannya batu bara yang diamati di Perusda. Ini yang menyala juga kalau malam kelihatan ya, yang di dinding tadi itu. Jadi ya nggak usah, ya belum pernah lihat batu bara sih, baru ini juga memperhatikan karena dekat dengan pemukiman. Penasaran ya, silakan kalian bisa lihat dan datang ke Perusda melalui, bisa lewat Taman 3 Generasi SMA 5 atau lewat perumahan Putri Ratu Kencana gitu kan, tembus di peta Google Map. Di sini juga sudah dilihat kan, ada di segitiga jalanan itu yang dibulatin kuning. Bisa kalian GPS ntar kalau pingin datang ke sana dan lihat seperti apa sih yang batu bara itu, karena ini juga di pinggir jalan sangat dekat. Kalian bisa cuman mampir stop sebentar udah kelihatan dari jalan, jadi tidak perlu turun dari kendaraan pun bisa ya. Tadi terisolasi oleh jalanan, jadi tidak akan kemana-mana ya dia, dan tidak terbakar semua, jadi dia pelan sekali terbakarnya. Ya mungkin kalau yang kuliahan pelajari mungkin ya ini cukup bisa dipelajari lah. Dan kalau sebaran di Balikpapan cukup banyak ya batu bara yang terkandung di dalam tanahnya di Balikpapan. Ada yang di beberapa regensi, ada yang di Lemaru, Manggar, sampai di Karangrejo, Landasan, sampai ke pelabuhan sana juga ada, dan sampai ke Pulau Balang, kilometer 15 kawasan hutan lindung tuh jelas banyak di situ. Bukit Bengkirai dan Penajam, apalagi kalau lari ke utara itu ke Palaran, Handil, Kamboja, sampai Samarinda, Mekar itu ya, sampai ke Berau, dan kalau ke selatan sampai Kalimantan Selatan. Dan hampir memang Pulau Kalimantan ini identik batu baranya, banyak sekali gitu. Dan ini kalau di dalam tanah posisi 20-50 meter memiliki kandungan gas metana hasil dari alami batu bara tersebut. Jadi kalau di Perusda sini pengalaman pernah ngebor sumur gitu 20-50 ke atas ya, 20-30 meter itu dapat gas metana dari batu bara tersebut gitu. Nah ini Pemaluan, ini ibu kota baru ya, daerah ibu kota baru ini juga mengandung banyak kandungan batu baranya. Nah, Teluk Balikpapan di situ. Nah, ini Pulau Balang juga mengandung juga batu bara di situ. Nah, jadi hanya saja memang apabila ditambang ini akan menjadi masalah lingkungan ya, berupa air. Nah, Kecamatan Palaran, Samarinda, Tenggarong, Handil, Balikpapan, sepanjang ini Penajam ini memang sebaran batu baranya cukup banyak. Dan kalau di Samarinda dan Palaran tuh hampir dekat dengan kota tambangnya ya, Tenggarong itu juga. Dan Balikpapan ini tidak ingin berkomitmennya, tidak ingin ada tambang sampai 2032 nanti. Nah, kalau yang kuning itu adalah jalan tol Balsam.
ya. Dan di sini ada kawasan ibu kota baru. Kalau di Samarinda itu sangat banyak sekali yang dekat dengan kota tambangnya. Nah, Bukit Bengkira ini juga ada tambang di situ. Apalagi Bukit Taman Soeharto ini banyak juga. Tapi ya itu yang apabila musim kemarau biasanya sering terjadi kebakaran vegetasi hutan akibat dari batu baranya. Nah, jadi selain itu kalau wisata banyak juga ya, ada Bukit Dinding, Lamen Etam, Ambors, Kanopi Bright. Nah, ini berada di hutan-hutan yang dijaga dan dilestarikan, jadi tidak ada tambang di situ. Nah, jadi lebih dilestarikan untuk lingkungan hidup ya di sekitar Balikpapan sampai Samboja. Ya, kawasan ibu kota baru dekat dengan Balikpapan, dan di sekitarnya kawasan ibu kota baru itu banyak hutan. Ada hutan lindung di bagian selatan, jadi agak jauh dari ibu kota baru ya, tapi itu masuk sudah kawasan ibu kota baru. Pengembangannya untuk taman terbuka hijau ya, jadi lebih terperhatikan mungkin dengan adanya ibu kota baru di sekitar Kalimantan Timur tersebut, dan khusus dan lebih luas lagi Kalimantan dan Indonesia nasionalnya ya, karena berada di tengah-tengah. Oke guys, jadi kalau untuk lebih dekatnya untuk melihat batu bara, datang saja ke tempatnya di perumahan Perusda, daerah situ, daerah Kopri, Perusda, dan jalannya masuknya juga banyak ya. Ada 3 pintu masuk Kopri, 3 taman generasi, Perusda, SMA 5 itu masuknya, dan juga dari Putri Ratu Kencana perumahan itu ya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga kalian juga bisa sukses dan sehat selalu.